Ratusan mahasiswa bakal mengepung istana pada siang ini. Mereka akan teriakkan 5 tuntutan ini kepada Jokowi. Penting bagi adik-adikku, sahabat-sahabatku BEM SI untuk bisa memegang data yang kuat. Pak Jokowi itu manusia biasa. Ada yang kurang, ada yang belum terselesaikan, sampaikan kepada Presiden. Istana terbuka lebar-lebar untuk bisa menerima masukan dan kritik dari kawan-kawan mahasiswa. Ini sebuah proses bagi adik-adik kita agar mereka nanti menjadi seorang pemimpin. Dia memiliki berbagai pengalaman-pengalaman yang selama ini dia perjuangkan. Agar apa? Agar mereka paham bahwa mengelola negara itu, apalagi negara yang besar seperti ini, tidak mudah. Ya. Perlu sebuah kerja keras, ya, yang selama ini sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Gitu. Kerja kerasnya luar biasa. Persoalan-persoalan yang dihadapi sekarang bisa diselesaikan. Demo yang dilarang itu antara lain yang pertama, demo yang menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan. Jadi adik-adik nggak boleh ya demo kalau cuma mau ngajak permusuhan sara. Ngapain demo kalau cuma menghasut keburukan? Selain itu, nggak boleh demo kalau tujuannya menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap pemerintah. Atau ngajak melanggar undang-undang yang telah berlaku. Karena kalau mau nolak undang-undang, salurannya itu Mahkamah Konstitusi ya adik-adik. Kayak cara anak-anak ya. Nah, jadi para mahasiswa ini sepertinya bukan orang-orang berpendidikan. Tuntutan mereka ini konyol sekali. Meminta Presiden Insinyur Haji Joko Widodo untuk membuat pernyataan secara resmi di hadapan seluruh rakyat Indonesia bahwa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo menolak wacana 3 periode. Ini merupakan suatu permintaan yang sangat konyol dan goblok. Kenapa? Karena Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tidak pernah mengutarakan niatnya untuk menambah masa jabatannya menjadi 3 periode. Sejumlah aksi penolakan 3 periode Jokowi yang dilakukan oleh mahasiswa terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Bogor, siap menggeruduk Istana Bogor pada Jumat 8 April 2022. Menggeruduk Istana Bogor yang diinisiasi oleh BEM Bogor kali ini membawa tagline Bogor menggugat Istana. Koordinator BEM Bogor Rizky Nuryasuri Altar menjelaskan aksi kali ini akan membawa 5 tuntutan utama. Kelima tuntutan itu, sambung Rizky, nantinya bakal ditunjukkan kepada Presiden Joko Widodo. Tuntutan-tuntutan itu tegas Rizky akan disuarakan secara lantang oleh ratusan massa aksi yang tergabung. Bahkan ratusan massa ini nantinya akan melakukan long march dari Tugu Kujang menuju Istana Presiden Bogor. Meski begitu, aksi yang kabarnya diikuti oleh ratusan massa aksi ini, Rizky pastikan merupakan aksi yang kondusif. Bahkan untuk memastikan kekondusifitasan itu, pihaknya pun juga sudah melakukan pencatatan massa aksi yang akan bergabung. Lalu bagaimana dengan jawaban Istana? Ya, staf khusus Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Waldo Maldini mengatakan Presiden Joko Widodo sudah berulang kali menyatakan sikap atas wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu 2024. Oleh karenanya, menurut dia perdebatan terkait Presiden 3 periode tidak perlu dilanjutkan. Pernyataan ini Waldo sampaikan menanggapi aliansi mahasiswa yang mengancam akan demo besar-besaran jika Jokowi tidak bersikap tegas terkait 2 isu tersebut. Ini isu sudah berkali-kali dijawab. Presiden pun juga sudah menanggapi, tunduk pada konstitusi, setia pada sumpah jabatan. Jadi isunya nggak perlu dikembang-kembangin dong, kata Waldo. Meski demikian, jika pun mahasiswa hendak tetap menggelar aksi, Waldo tidak mempersoalkan. Menurut dia itu bagian dari demokrasi. Namun Waldo menegaskan konstitusi telah mengatur pembatalan masa jabatan presiden dan penyelenggaraan pemilu 5 tahun sekali. Ya, kami harap demonstrasi mahasiswa selalu memperhatikan prokes dan ketertiban. Mau aksi sebesar apapun silahkan. Nggak mungkin dilarang-larang ya, ini negara demokrasi, ujar Waldo. Lebih lanjut, Waldo juga menyebut bahwa bergulirnya isu perpanjangan masa jabatan presiden bukan merupakan perintah Jokowi, melainkan aspirasi elit partai politik dan masyarakat. Pemerintah, kata dia, saat ini hanya fokus untuk menangani persoalan pandemi, mudik Idul Fitri, hingga kenaikan harga sejumlah komoditas. Saya harap tidak harus dikit-dikit perintah presiden, maunya presiden.
Kita punya sistem, itu kan asalnya aspirasi dari parpol dan kelompok masyarakat. Ya silakan berpendapat, ucap Faldo. Sebelumnya diberitakan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi demo di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat pada Jumat 1 April kemarin. Aksi diikuti oleh mahasiswa Trisakti, Universitas Indonesia, dan kampus lainnya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan dua tuntutan, yakni penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. Mahasiswa meminta Jokowi untuk menyatakan sikap tegas terhadap kedua isu tersebut selambat-lambatnya 2 hari setelah aksi atau 13 April 2022. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, aliansi mahasiswa berencana untuk menggelar aksi yang jauh lebih besar. Adapun isu perpanjangan masa jabatan presiden terbaru digulirkan oleh para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI. Sementara wacana penundaan pemilu 2024 sebelumnya dikemukakan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Lalu dari kalangan partai politik ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, lalu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan. Ya, di sejumlah daerah sendiri sejak kemarin, mahasiswa pun sudah mulai bergerak menuju ke jalan menyuarakan ketidakadilan dan kesulitan yang kini dialami oleh rakyat. Seruan dan undangan aksi mahasiswa pun terus berdatangan. Pada Jumat hari ini pun misalnya setidaknya terdapat sejumlah agenda aksi demo mahasiswa yang bakal dilakukan di DKI Jakarta. Mulai dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Indonesia atau DEMA PTKIN. Para mahasiswa itu rencananya bakal menggelar aksi selepas sholat Jumat. Dimulai pada pukul 1 siang, mereka akan membawa sejumlah tuntutan, yakni menolak Presiden 3 periode, menolak kenaikan harga BBM, PPN, gas LPG, dan tarif nol. Sementara itu kelompok Cipayung Plus, yakni PBHMI, PBHMII, DPP IMM, DPP GMKI, PPKM HDI, PP PMKRI, ENLMD, PP Hikmah Budi, PP Kami, DPP GMNI, dan PBPII bakal menggelar panggung rakyat. Adapun titik aksi mereka di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat mulai pukul 4 sore sampai selesai. Selain di Jakarta, mahasiswa juga sudah mulai bergerak. Seperti di Palembang, Sumatera Selatan, aksi damai dilakukan oleh ratusan mahasiswa gabungan dari berbagai universitas di kota Palembang pada Kamis 7 April kemarin. Ratusan mahasiswa ini melakukan aksi long march menuju Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan. Dalam aksi demo yang dilakukan mahasiswa tersebut menuntut 11 poin yang ingin mereka sampaikan secara langsung kepada pihak DPRD Sumatera Selatan kemarin. Sementara Polda Metro Jaya mengingatkan bahwa aksi demo tanpa surat pemberitahuan dapat dibubarkan oleh aparat. Polisi mengklaim langkah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1968 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan pernyataan ini berkaitan dengan rencana demonstrasi mahasiswa pada 11 April nanti yang mengusung tuntutan utama menolak perpanjangan masa jabatan presiden atas penundaan pemilu. Ini dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan pada Jumat hari ini. Zulpan menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan terkait aksi demo 11 April nanti. Padahal merujuk pada ketentuan yang berlaku, surat pemberitahuan ini harus diserahkan kepada kepolisian setidaknya 3 kali 24 jam sebelum aksi digelar. Zulpan juga mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak mudah percaya dengan ajakan untuk melakukan aksi demo pada 11 April nanti. Ini disampaikan karena pihaknya memantau banyak selebaran atau flyer di media sosial yang berisi ajakan dari kelompok masyarakat yang turun dalam aksi demo. Zulpan mengingatkan bahwa saat ini adalah bulan Ramadan. Ia meminta semua pihak untuk lebih banyak melakukan kegiatan beribadah ketimbang melakukan unjuk rasa. Sementara BMSI berencana menggelar unjuk rasa di Istana Negara pada 11 April mendatang. Koordinator Pusat BMSI Kaharudin HSNDM mengatakan pihaknya belum puas meski Presiden Jokowi telah memerintahkan para menterinya untuk berhenti berbicara tentang perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Kaharudin mengklaim bahwa unjuk rasa di Istana Negara pada 11 April nanti akan diikuti oleh 1.000 mahasiswa dari Aliansi BMSI, Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Indonesia, Aliansi Mahasiswa Jurusan, dan juga Aliansi Mahasiswa Fakultas. Sejumlah aksi penolakan 3 periode Jokowi yang dilakukan oleh mahasiswa terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Bogor, siap menggeruduk Istana Bogor pada Jumat 8 April 2022. Menggeruduk Istana Bogor yang diinisiasi oleh BEM Bogor kali ini membuat tagline Bogor menggugat Istana. Koordinator BEM Bogor Rizky Nuryasuri Altar menjelaskan aksi kali ini akan membawa 5 tuntutan utama.